Selamat datang di webinar Introduction to How to Make Profits from Gold Market. Sangat senang sekali di tengah market yang sedang tidak kondusif, khususnya di pasar saham Indonesia. Saat ini kita dapat bertemu dan kita akan bersama-sama mempelajari satu opportunity dari market yang lain, di mana sejak 6 tahun terakhir saya sudah aktif di beberapa market, tidak hanya di Indonesia, tetapi baik di pasar saham luar negeri maupun di commodity dan currencies, kemudian bond. Tentunya melihat kondisi pasar yang seperti ini, karena Astronaci ini bergerak di area kita fokus kepada timing, maka adalah bijak apabila seorang professional trader yang telah mengetahui tentang time, ya, itu dapat mengetahui tanggal berapa atau bulan berapa market itu sedang tidak dalam kondisi yang bagus. Oleh karena itu, untuk meraih keuntungan, terkadang kita tidak perlu terlalu aktif ya, atau sometimes harus mencari holy grail kemana-mana. Tetapi yang sebenarnya perlu dilakukan adalah dengan Anda mengetahui time, lalu Anda tahu bahwa untuk suatu market itu dalam kondisi bearish, lalu yang dapat Anda lakukan adalah stop trade di area tersebut misalnya. So itu akan sangat membantu sekali. Oleh karena itu, hari ini saya akan men-sharekan beberapa hal yang mungkin dapat menjadi satu solusi yang baik untuk Anda semua, khususnya rekan-rekan yang sudah tergabung di Astronaci Trading Room untuk saham, dan juga untuk rekan-rekan pemerhati website Astronaci. Untuk hari ini kita limit sebanyak 26 orang karena memang private, dan nanti mungkin akan ada sesi kedua dan recordingnya dapat Anda nikmati setelah webinar ini. Setelah webinar Anda bisa melakukan tanya jawab, dan silakan nanti bisa mengajukan apapun yang Anda ingin ketahui. Oke, Introduction to How to Make Money in Gold Trading, sponsor by MRG Trade Premier, sebuah CFD dan brokerage firm dari New Zealand yang selama ini kita berpartner dengan mereka untuk trading. Jadi hari ini adalah event yang kita akan terus melakukan satu sosialisasi bagaimana alternatif di dunia keuangan selain di equity. Tentunya ada beberapa market lain, karena ini sangat menarik sekali. Oke, kita akan mulai terlebih dahulu. Kita akan membahas mengenai why gold trading. Seperti kita ketahui bahwa financial asset tidak cuma satu ya. Jadi we are not alone and the ocean is big. Ini adalah why. Uang itu bergerak dari satu market ke market lain. Ya, kalau kita bicara di pasar saham Indonesia itu ada yang namanya sektor rotation. Jadi ada sektor yang satu bergerak dan satu sektor yang lain tidak bergerak. Sedangkan kalau kita melihat dari skala yang besar, sebenarnya dana yang ada di dunia financial market itu berpindah dari satu market ke market yang lain, dari satu negara ke negara yang lain. Berdasarkan ilmu makroekonomi, kita berbicara mengenai business cycle ya. Kalau tahun 98 itu kita mengalami yang namanya resesi ya. Kemudian 2008 itu masuk ke depresi seperti itu. Juga ada 2009, 2010, 11 hingga sekarang kita sudah masuk recovery, dan kemudian boom ekonominya di Amerika, pertumbuhan ekonominya sampai 4,2% dan seterusnya. Maka sebenarnya pada saat proses peralihan itu terjadi akan ada rotation ya. Kalau di makroekonomi, bagi Anda yang pernah kuliah mungkin di S2 Anda belajar finance, Anda akan pelajari juga tentang yang namanya rotation dari financial asset, itu mulai dari stocks, bond itu surat hutang ya, kemudian currencies itu berbicara mengenai valuta asing, kemudian commodity. Ini adalah 4 inti dari perdagangan di financial market dunia ya. Ini yang akan terus berputar. Oleh karena itu dalam 12 bulan ke depan ya, Anda sebenarnya sudah harus tahu bahwa kapan sih market saham itu jelek, dan kalau market saham itu jelek maka apa yang bagus. Contoh, kalau di depression market biasanya kalau saham itu jelek sekali, maka yang akan baik adalah bond. Orang akan berbondong-bondong membeli bond misalnya. Nah, ini yang perlu Anda perhatikan. Dalam 12 bulan itu ada market yang jelek dan ada market yang bagus ya. Jadi kita untuk menjadi seorang successful trader, kita juga harus bisa melihat market mana yang sedang di dalam performance yang paling baik dan market mana yang tidak ya. Kita adalah trader dan kita memiliki satu goal yang sama. Goal kita adalah bagaimana kita mengkapitalisasi, mengembangkan modal kita menjadi lebih optimal, dan kalau bisa sangat optimal ya.
Jadi bagaimana kalau misalnya kita taruh modal itu di pasar saham katakan. Seharusnya pasar saham Indonesia itu 15-20% itu bisa setahun ya. Equally 15-25% maksimum itu adalah expected growth yang harus dihasilkan. Kalau di pasar saham Anda tidak bisa get 20% setahun, lebih baik Anda beli yang namanya risk free rate. Jadi kalau ditanya Pak, ada nggak Pak investasi yang bebas resiko? Ada. Yang almost zero resikonya itu ada. Jadi kalau di fundamental analysis kita memasukkan data-data, kita selalu memasukkan komponen yang namanya RFR ya. Anda bisa searching di Google namanya RFR. Itu adalah risk free rate investment, itu adalah di surat hutang negara. Resikonya satu, kalau negaranya bangkrut ya habis. Jadi resikonya adalah apabila negara itu sudah tutup gitu baru bangkrut. Nah, risk free rate US government bond misalnya atau Indonesian bond ya SUN, bunganya sekitar 8%. Jadi kalau Anda di saham, setelah Anda review dalam 5 tahun terakhir, Anda tidak berhasil mendapatkan di atas RFR itu, lebih baik Anda tidak perlu lagi trading saham gitu ya. Karena memang kita seorang trader punya goal. Apakah itu goalnya mau beli rumah, beli mobil, atau umroh misalnya. Beberapa rekan-rekan kita yang muslim juga, saya menuntut mereka untuk paling tidak bisa umroh gitu ya. Jadi ada satu bentuk yang terlihat, seperti teman-teman di CAT batch 1 gitu, sudah ada yang beli mobil, beli rumah, kemudian berangkat umroh. Kenapa harus dilakukan seperti itu? Karena supaya terwujud apa yang mereka lakukan. Seringkali trader yang tidak memiliki goal itu akhirnya sembarangan. Jadi market bearish pun dia tetap trading, market bullish pun dia trading, tidak memiliki satu aim atau acuan yang jelas ya. Ingat, Anda dan saya adalah trader. Trader is not investor. Ya, trader lebih mirip seperti speculator. Trader itu juga lebih mirip seperti pedagang komoditas, pedagang sayur mayur di pasar, pedagang hortikultura ya. Kita semua seperti itu sebenarnya. Nah, kita buka toko, kita berdagang, apapun barang dagangannya tergantung tren ya. Ini adalah why kenapa kita berpikir untuk mulai melihat market yang lain. Gold adalah komoditi yang memberikan offer ya, tawaran kepada Anda volatility yang besar, karena kita selalu membutuhkan volatility yang besar. Even George Soros pun harus masuk di dalam market yang hyper volatile. Kalau tidak, dia akan sangat kesulitan untuk menggerakkan dananya. Dan consistently ya, jadi volatility-nya ini konsisten. Kemudian ada yang kita sebut two way transactions. Itu jadi kalau bullish kita bisa buy, kalau bearish itu kita bisa sell. Tidak seperti indeks kita ya, indeks IHSG atau perdagangan di saham Indonesia, bisanya cuma satu posisi pada saat down seperti ini. Dan apabila Anda tidak memiliki satu alternatif market yang lain, Anda akan sangat kesulitan pada saat dead zone. Jadi kalau Anda sudah mengamati terus perjalanan Astronaci, kita selalu memilah-milah market. Ada yang namanya dead zone. Biasanya kalau dead zone saya biasa stop trade. Saya biasanya juga mungkin shorting saham US, atau saya beli saham-saham Singapura atau Thailand, yang mungkin Thailand sekarang lagi rush ya. Bersama saya trading di UOB Kay Hian Kelapa Gading ya. Itu adalah branch yang kita kelola. Biasanya di situ kita bisa lintas negara karena UOB Kay Hian ada beberapa di beberapa negara besar, jadi kita bisa lintas network. Kita tinggal pilih. Kalau Indonesia jelek, saya akan cari market. Misalnya saya memaksakan trading saham, saya pilih yang lebih jelek lagi daripada Indonesia. Contohnya Thailand, jeleknya karena ke political crisis. Jadi lebih baik saya beli saham-saham blue chip di situ, banking, Bangkok Bank dan sebagainya. Lebih menarik secara valuasi misalnya. Tapi kalau kita bicara secara keseluruhan itu ada problems di stock market, world problems in the stock or equity market, maka tidak ada lain, kita harus switch dari saham mungkin ke bond, ke US government bond, itu bisa ditradingkan. Atau mungkin Anda beli komoditi. Kita tahu ada komoditi itu selain gold itu termasuk hard commodity atau metal ya. Gold lah, nikel, aluminium ya, timah, itu kan hard commodity yang semua itu ada di London Metal Exchange ada, atau di Chicago Mercantile Exchange juga ada ya, itu pasarnya di situ. Nah, saya juga melihat ada yang namanya tepung, kedelai, jagung, itu juga semua bisa ditradingkan sebenarnya. Yang hari ini saya sharingkan adalah gold dulu agar kita tidak meluas kemana-mana. So, dengan two way transaction, tidak peduli bullish atau bearish, kita tetap masih bisa mencari opportunity. Kemudian yang ketiga, huge leverage ya. Kalau di saham itu, misalnya kayak di UOB, kita memprovide margin trading itu sampai 4 kali dari modal Anda. Apabila Anda beli blue chip, misalnya modal 100 juta, Anda bisa beli 400 juta misalnya ya. Ya, ini adalah 4 kali. Sedangkan kalau di gold itu sampai 200 kali marginnya gitu. Sehingga Anda bisa start dengan dana yang sangat kecil sekali dan meraih keuntungan yang sebesar mungkin. Karena apa? Anda benar-benar di leverage 200 kali dan Anda bisa menaruh resiko itu ke
bottom yang benar-benar bottom. Nah, money managementnya seperti apa, konsep seperti apa, kita akan bahas nanti di slide selanjutnya. Ini menarik ya. Pada saat saham itu menjadi lebih buruk, artinya Anda harus tahu ada market yang lebih bagus. Contohnya, saham dan US dollar itu merupakan opposition. Jadi kalau saham itu melemah, US dollar pasti menguat. Dan kalau US dollar menguat, sekarang US dollar menguat itu seringkali orang bicara, Pak, US dollar menguat tuh US yang mana, Pak? Apa US rupiah atau apa? Nah, US dollar sendiri itu ada indeksnya. Jadi kalau Anda cek di Bloomberg, DXY, DXY itu adalah US dollar index. Harganya sekarang sekitar 86. Karena ekonomi US itu menguat sampai 4,2%, maka ada penguatan di US dollar. Ya, sampai 86, padahal sebelumnya cuma 82, 83. Ya, ini Anda harus benar-benar ketahui. Nah, ada faktanya, ini menarik. Bisnis ini challenging, tidak gampang. 200.000 orang lebih traders itu menghabis uangnya di hari ke-59. Ya. Setelah mendapatkan keuntungan di minggu pertama. Ini terjadi. 200.000 lebih trader lose their money in 59 days, ya. After make fortune in the first week. Ini yang harus Anda ketahui, ya. Lalu, kalau kita bicara fact berikutnya, 20.000 lebih traders make huge money. Ya. Are you one of them? Jadi sekitar hanya 10% yang dapat create money. Sisanya tidak. Demikian juga rasionya di stock market. Ya, karena memang game ini harus dikuasai dengan betul, memiliki skill yang benar, dan kemudian memiliki seluruh konsep tentang money management yang benar, baru Anda bisa trading. Jadi jangan berpikir bahwa trading baik di gold market maupun di stock market ini mudah. Bahasa iklan, seminar-seminar itu enak sekali ya. Passive income, financial freedom, dengan robot bisa untung, tidak perlu ngapa-ngapain, satu tombol Anda bisa profit. No, yang saya temui dalam 7 tahun terakhir, 2009 sebelum saya temukan Astronaci, saya loss lebih dari 1,5 miliar rupiah, 150.000 US itu di forex market, di saham campur ya. Kenapa? Karena saya tidak mengetahui keseluruhan gitu. Setelah saya menemukan tentang time ini, saya recover dan sekarang I'm pretty happy dengan kondisi saat ini. Oleh karena itu saya bisa sharing pada Anda ya. Jadi ini adalah fact yang memang Anda harus ketahui gitu. Nah, opportunity-nya apa? Change your life. Jadi kalau sekarang Anda mungkin trading selalu kacau karena Anda tidak memiliki suatu pengetahuan. Wajar. Ya, even seperti Jesse Livermore, William Delbert Gann menghabiskan 50 tahun di market. Anda baru berapa tahun? Saya baru 7-8 tahun, ya. Even Soros, Warren Buffett berapa tahun yang dihabiskan? The whole of their life mereka habiskan waktu di financial market. Tetapi seperti Warren Buffett, sekarang dia punya perusahaan Berkshire, nilainya sudah satu lembar sahamnya $500.000. Itu luar biasa. Dari dividen saja dia udah kaya raya, ya. Karena dia fokus. Nah, sekarang kalau kita bicara sebagai trader, maka patokan kita is not Warren Buffett, tetapi adalah Soros misalnya. Opportunity yang saya harapkan, change your life, adalah bagaimana Anda bisa mendapatkan at least $1.000 sebulan. Ya. $1.000 sebulan tidak susah. Kalau Anda ketemu trader-trader profesional di futures market, baik di Indonesia maupun di dunia yang saya memang pernah temui, $1.000 itu kecil untuk mereka dapatkan, ya. Tetapi experience mereka memang sudah baik, ya. Jadi jangan patokan Anda hari ini sudah dengar lalu tanpa belajar besok buka account lalu Anda trading. Saya pastikan account Anda habis di hari ke-10. Tidak mungkin Anda bisa dapat $1.000. No. Tetapi yang saya bagikan di sini adalah opportunity-nya, sehingga untuk mencapai opportunity menjadi seorang juara perlu latihan keras. Nah, latihan kerasnya itu menyakitkan tetapi worth. Kenapa? $1.000 sebulan itu artinya biaya hidup kita rata-rata sudah ketutup semua gitu. Dengan iseng-iseng. Kalau kita biasanya kalau trader di Indonesia, trading saham tuh iseng, trading futures tuh iseng. Tetapi isengnya nggak berhadiah, menghabiskan uang ya. Bagaimana kita sekarang merubah iseng tersebut bisa menghasilkan uang? Monthly profits $1,000 itu tidak susah, tapi juga bukan hal yang mudah ya. Dan apabila Anda bisa goal mencapai opportunity ini, maka your life will change dramatically. High accurate analysis method, lower risk every time enter the market, see the future with Astronaci, ini adalah 3 aspek penting yang Anda harus kuasai untuk nantinya bisa mendapat at least $1.000. Nah, trading itu berbeda dengan pemahaman-pemahaman yang selama ini. Trading itu seperti tinju. Anda akan berjibaku ya, pukul-pukulan, dua-duanya memar, tetapi at the end selalu ada yang menang. Seperti ini misalnya. Si petinju merah ini menang ya, tetapi pada saat dia menang dia pasti juga akan memar. Begitu juga kita. Tidak mungkin ada trading yang tanpa stop loss. Tidak mungkin. Saya trading 100 kali, stop loss saya bisa 40 kali.
Ya, 60 kali saya take profit. Tetapi take profit saya jauh lebih besar. Ini seperti bisnis. Setiap stop loss, setiap kegagalan itu adalah biaya operasional. Itu yang kita anut di Astronaci. Biaya operasional ini harus lebih kecil daripada revenue. Itu adalah prinsip bisnis. Jangan sampai besar pasak daripada tiang. And finally, Anda membukukan keuntungan. Nah, satu lagi masalah, apabila Anda trading tanpa waktu, Anda seperti orang yang berjalan seperti ini. Berjalan tidak memiliki mata. Semua tebak-tebakan dan Anda tidak memiliki satu kemantapan baik secara psikologi maupun metode ya. Apapun itu akhirnya akan mengganggu dan Anda trading tidak akan berhasil. So itu adalah why you have to consider trading gold ya. Nah, sekarang what to trade? Ini yang harus kita juga ketahui. Be a commodity trader. Hari ini kita akan belajar tentang basicnya untuk trading di futures market, tentunya komoditi. Ya, apa yang akan kita bahas hari ini adalah gold dengan kode XAU USD. Sebuah metal precious ya, metal yang berharga. Jadi karena metal yang berharga ada silver, ada gold, ada diamond, ya. Dan terdaftar di London Metal Exchange mengacu ke sana. Ya, tetapi sebelum kita masuk ke situ, ini ada 5 mitos nih yang penting. 5 mitosnya yang pertama, gold trading itu so damn difficult. Itu yang pertama. Yang kedua, orang bilang gold trading is gambling. Yang ketiga, teman saya bilang gold itu resikonya gede banget, jadi mendingan jangan disentuh. Keempat, untuk trading gold harus gede investasinya, aduh pusing ya. Yang kelima, gold bukan untuk pemula. Ini adalah 5 mitos yang saya temui dan saya akan bahas satu persatu supaya Anda mengerti. Gold trading is so damn difficult. Yes, it is difficult. Ya, memang susah. Susahnya seperti apa? Sama susahnya seperti Anda membuat steak yang enak atau Anda mengurus bayi. Anak Anda baru lahir ya, istri Anda ya, atau Anda sendiri mungkin sudah pernah ngerasakan ngerawat baby gitu ya. Susahnya ngerawat baby itu sama seperti trading gold. Jadi disiplin dan responsibility itu dibutuhkan. Kalau Anda tidak punya disiplin dan Anda tidak punya responsibility, jangan pernah sekali-sekali masuk ke dunia trading, baik itu gold ataupun saham. Jadi kalau ditanya ya sama seperti ngerawat anak kecil ya. Dari orang lahirin ngerawat bayi itu ibunya setiap jam 2 malam mesti bangun kasih susu, kalau enggak bayinya kelaparan bisa mati ya. Nah, gold pun demikian. Bukan berarti Anda jam 2 malam harus trading terus, tidak, tetapi ada tanggung jawab dan konsistensi. Ini yang dipentingkan ya. Kemudian there is no such thing difficult. Ini pemahaman saya ya. Positive belief saya adalah gak ada di dunia ini yang susah karena Anda adalah ciptaan yang paling luar biasa yang pernah Tuhan ciptakan dengan otak yang paling sempurna, otak super ya. Ada Chinese proverb yang dibuat oleh Confucius. I hear, I forget. I see and I remember. I do and I understand. Artinya apa? Pada saat Anda ingin menguasai sesuatu, tidak ada jalan lain. Lakukan, maka Anda akan mengerti. Pada saat Anda mendengar, Anda akan berasa susah. Ya? Pada saat Anda melihat, mungkin akan tahu, akan ingat, dan lebih akan merasa itu susah. Tetapi pada saat Anda melakukan, Anda akan mengetahui selanya, feelingnya, sentuhannya. Sama seperti kita baru belajar sepeda. Ya, dikasih tahu cara sepeda, ingat besoknya lupa. Ya, makanya saya cara mengajari orang untuk trading itu tidak ada lain. Lihat, duduk, praktekkan, jangan pakai uang beneran, use the demo account misalnya ya. Jadi ini adalah myths trading yang Anda harus ketahui. Yang pertama adalah trading is so damn difficult dalam konteks seperti ini. Saya setuju kalau itu ya. Bagaimana dengan gold trading is gambling? Every business is gambling. Our life is gambling. Tidak ada satupun di dunia ini yang pasti kecuali satu, kita akan mati. Ya, jadi semua aspeknya is gambling. Baru-baru ini di berita kita juga tahu gitu, ada berita bahwa Lamborghini warna hijau, ya, yang begitu keren, hari Minggu naik tol kemudian ditabrak karena ada truk yang lepas ban gitu ya, kemudian ada bis yang langsung menabrak dia. It's gambling ya. Dia tidak akan pernah tahu pada saat mulai masuk tol akan kecelakaan. Semua kehidupan kita adalah gambling, tetapi bagaimana kita bertanggung jawab dan mengantisipasinya itu yang lebih penting. Apabila Anda trading lebih dari kemampuan yang Anda miliki, Anda kredit di bank untuk trading di high leverage market, Anda kredit di bank untuk trading di saham, ya, dan Anda tidak memiliki satu perhitungan bagaimana caranya Anda bisa mengembalikan uang itu, yaitu namanya Anda berjudi. Sekarang Anda buka toko, sudah tahu harga rukonya, sewanya mahal sekali. Misalnya di Pantai Indah Kapuk, Anda sewa ruko harga 600 juta. Oke.
Tapi yang Anda jual adalah jual pulsa sama handphone bekas. Itu namanya judi kalau menurut saya. Karena tidak mungkin secara hitung-hitungan Anda bisa menutup biaya sewanya. It's a gambling. Lalu Anda mencoba, ya cobalah siapa tahu saya bisa. No. Trading itu semua is calculable. Ya, semua bisa dihitung. Skill Anda berapa, modal Anda seberapa, pengetahuan Anda seberapa, outputnya bisa nggak mencapai $1.000 sebulan. Itu bisa dihitung sebelum Anda trading. Biasanya kalau klien itu ke kantornya Astronaci, bicara dengan trading consultant kita, mereka sudah memiliki parameter. Klien A ini bisa nggak nih? Kalau dia tidak bisa, kita akan terus terang menyarankan lebih baik Bapak tidak trading di sini, tetapi Bapak belajar dulu di saham misalnya. Atau mungkin Bapak tidak perlu di saham dulu, Bapak mungkin harus belajar dulu sebelum Anda trading. Itu adalah corporate values kita. Kita harus memberikan yang paling benar gitu, memberikan informasi yang paling objektif agar si klien ini tidak berjudi di dalamnya. Jadi ini yang paling penting Anda ketahui. Anda akan berjudi pada saat Anda trading lebih dari kemampuan yang seharusnya dan tidak memiliki persiapan, itu yang kita sebut sebagai gambling. Dan kemudian saya mengacu pada statement dari Majelis Ulama Indonesia di nomor 28 tahun 2002 itu juga sudah ada tentang bagaimana memberikan fatwa untuk perdagangan valuta asing dan berjangka itu ya. Jadi parameternya jelas, termasuk saham juga sudah ada fatwa MUI-nya tahun 2011 kalau tidak salah ya. Myth yang ketiga, gold trading sama dengan huge risk. Nah, ini menarik. Coba bayangkan, saya poin nomor 1 ya. Berapa besar Anda melakukan cut loss terakhir di saham? Ini poin penting. Berapa besar stop loss Anda yang terakhir di saham? Kalau Anda punya uang 100 juta untuk beli satu saham, katakan BRI, dan pada saat siklus Mercury retrograde seperti ini, ya, hari ini masuk tanggal-tanggalnya Mercury retrograde antara 4 sampai tanggal 25 Oktober, ya. Bagaimana Anda melakukan stop loss? Ini penting. Apabila Anda punya uang 100 juta dan kemudian Anda stop loss-nya adalah 5%, maka Anda akan kehilangan 5 juta. Parameternya di situ, ya. Dan 5 juta itu sekali klik hilang pada saat stop loss, apalagi Anda yang pakai automatic trading. Anda tinggal meeting, waktu kembali lagi trading Anda sudah tertutup dengan stop loss 5 juta di saham. Sekali klik, ya. Nah, sekarang bagaimana kalau stop loss tersebut kita rubah menjadi deposit mula-mula? Nah, ini menarik kan? Jadi kalau di saham sekali klik itu kena stop loss, sekarang dibalik. Aduh, daripada saya sekali klik hilang 5 juta, market saham lagi jelek, bagaimana kalau 5 juta tadi saya jadikan deposit awal untuk trading? Ya kan? Coba bayangkan, apabila sekali Anda klik, itu adalah 5 juta, dan sekarang 5 juta itu akan muncul sebagai saldo awal untuk trading gold. Ya, maka resikonya akan sangat kecil. Nah, saya kasih tahu gambarannya. $500 katakan untuk trading gold di awal, ya. Kita beri saja usianya 1 bulan gitu. Jadi kalaupun sama-sama harus loss habis 0, kalau tadi sekali klik itu 5 juta di saham, maka di gold 1 bulan baru habis. Bagi saya itu adalah resiko yang sangat-sangat kecil. Karena biasanya saya di saham cut loss 5% itu adalah 5 juta. Maka sekarang saya cut loss 5% atau equal $500 itu mungkin bisa sebulan. Tetapi selama 1 bulan itu saya yakin tidak ada orang di antara kita ini yang paling sial gitu. Jadi saya nggak yakin kalau Anda trading dalam 1 bulan tuh nggak ada untungnya sama sekali, itu nonsense ya. Karena bagaimanapun Anda tetap akan pernah meraih keuntungan di antara $500 tadi itu. Ya, ini yang harus Anda perhatikan. Jadi kalau di saham saya sekali klik loss-nya 500, 10 juta, ya jadikan saja itu deposit. Kalaupun sama-sama habis ya mungkin 2 bulan, 3 bulan. Ada juga member-member di Futures Trading Room yang modal $1.000 2 tahun nggak habis-habis gitu ya. Padahal di saham sekali klik ruginya bisa 15 juta. Ya, dia sampai bingung-bingung, lalu dari mana orang bilang bahwa trading gold itu high risk? Ya, dari sini saja sudah terlihat. Lalu, mitos berikutnya. Gold trading itu adalah big capital. Supaya Anda tahu bahwa sekarang ada yang namanya CFD, Contract for Difference ya. Itu seperti option tapi tanpa maturity date ya. Itu lebih advance lagi, tetapi saya berikan satu gambaran. Dengan ada CFD itu Anda bisa mulai dengan $500 untuk membeli satu kontrak gold. Dan karena high leverage trading akan membantu Anda dari small amount, bahkan uang yang menjadi sampah dalam tanda kutip di dalam saham. 5 juta itu kalau kita trading dengan equity 100 juta lalu Anda cut loss 5 juta itu sudah sampah kan. Sekali klik hilang. Nah, ini dari sampah itu bisa kita daur ulang, kita tradingkan di gold. Ya kan? Setelah kita tradingkan di gold,
dikasih leverage 200 kali, yang memiliki usia, ya katakan usia 2 bulan lah baru habis misalnya. Udah lebih baik ya, kalau sebelumnya sebulan sekali klik habis, ini 2 bulan baru habis. Tapi ada opportunity untuk dapat kira-kira berapa ya. Margin leverage 200 kali, opportunity profit yang dihasilkan bisa luar biasa besar. Yang saya pernah lihat dengan real adalah seorang yang bernama Veronica Winata, salah satu lulusan dari Astronaci Institute untuk program CAT batch 2. Modalnya 500. Terakhir dia 6 bulan dia trading pelan tapi santai, dia withdraw sekitar $6.000 dari hanya 500. Itu luar biasa. Di saham dia juga trading, tapi di saham tidak bisa naik seperti itu. Kenapa? Saham bukan leverage, tidak memberikan margin yang luar biasa ya. Saya tanya, kenapa $500? Ya Pak, saya biasa di saham cut loss-nya 5 juta Pak. Seperti yang Bapak bilang, saya akan setor 5 juta untuk trading. Kalau memang loss, ya wajar Pak, karena saya di saham sekali loss-nya 5 juta. Nah, dari 5 juta yang dia investasikan, tradingkan, spekulasikan, ternyata dapat tren yang kuat ya. Karena dia dapat tren yang kuat, akhirnya meledak account-nya dalam 6 bulan. Itu bagus, karena kembali lagi ilmunya bagus, dia bisa baca market dengan baik ya. Tetapi itu konsepnya, bahwa trading gold tidak memerlukan huge capital, it's very small amount ya. Nah, what to trade? CFD, Contract for Difference Gold Spot, kodenya adalah XEU USD ya. Nah, dia merupakan harga emas ya, emas batangan itu kan fisik. Kalau ini adalah kontrak futuresnya dalam bentuk cash settle base ya. Dan dia diperdagangkan di beberapa commodity exchange ya. Ada beberapa, kalau kita bicara tentang commodity exchange yang jelas dia ada di LME, London Metal Exchange, dan kemudian sifatnya adalah over the counter. Jadi over the counter ini adalah bilateral, bukan di market besar seperti bursa saham. Ini bilateral antara LME-nya, bursa exchange-nya itu dengan pembelinya. Nah, bursa itu tidak hanya ada di LME yang memperdagangkan gold spot ini. Jadi ada beberapa ya. Jadi gold spot ini kita hitungannya adalah based on US dollars, satuannya adalah troy ounce ya. Nah, sifatnya adalah over the counter market, silakan nanti bisa di browsing sendiri. Di pelajaran CAT bab 1 chapter 1 kita bicara tentang introduction to financial market, itu ada tentang over the counter dijelaskan. Nah, kalau Anda ingin tahu lebih dalam, silakan nanti Anda cek di Google ya, apa itu over the counter market. Main marketnya di London Metal Exchange, kemudian ada beberapa over the counter market yang menawarkan CFD trading seperti LMAX dan kemudian Nasdaq OMX ya. Nasdaq ini, bursa Nasdaq juga merupakan sebuah bursa over the counter untuk gold ya. Jadi Anda bisa tahu selain saham-saham elektronik, Nasdaq juga menawarkan tentang trading gold ini. Marketnya buka 22 jam dan salah satu clearing house-nya, KP-nya, kalau di Indonesia saham itu KP, clearing house-nya adalah BNP Paribas. Itu merupakan salah satu clearing house-nya ya. Nah, bagaimana cara perhitungan untuk gold spot ini? Minimum capital katakan $500. Idealnya itu $1.000 sampai $2.000 idealnya ya. Entry minimal kalau di saham itu 1 lot, kalau di sini dia bisa 0,1 lot. Nah, 0,1 lot itu sama dengan 1 juta rupiah nilainya untuk gold. Jadi 0,1 ini sama dengan Anda masuk 1 juta rupiah. Nggak peduli harga goldnya berapa, 1.000 kek, 2.000 kek, 3.000 kek, tetap saja 0,1 adalah $100. Ini menariknya, kalau saham kan nggak, harga saham BBRI 20.000 dengan harga saham BBRI 10.000 ya beda kebutuhan uang ya. Kalau ini sama ya. Nah, $100 tadi itu mewakili harusnya Anda beli itu sebanyak 10.000. Karena nilainya 0,1 lot itu adalah kontraknya $10.000 sebenarnya. Ya, karena satu kontrak gold itu idealnya adalah 1 miliar. Ya, satu kontrak gold itu nilainya 1 miliar. Anda masuk 0,1 kontrak, maka nilainya 10.000 kan? Kalau 1 miliar kan 100.000. Nah, apakah Anda harus memiliki 10.000 untuk beli 0,1? Tidak, karena ada yang namanya margin 100 kali. Sehingga untuk membeli 0,1 kontrak Anda hanya butuh $100 ya, karena diutangin 100 kali lipat. Margin call terjadi kalau modal Anda sisa 25% ke bawah, itu akan di auto cut. Jadi tidak ada ceritanya trading tanpa stop loss di sini ya. Oleh karena itu banyak sekali trader-trader di gold market ini yang sudah kita bina, kita didik, waktu dia kembali ke saham, itu sahamnya otomatis jadi luar biasa hebat. Biasanya kalau dari saham loss, kemudian dia pindah ke gold dan akhirnya di gold bisa berhasil karena ada perubahan karakter, perubahan pengetahuan. Lalu dia kembali lagi ke habitatnya,
kembali lagi ke stock trading, itu otomatis stock tradingnya jadi luar biasa baik ya. Itu udah dari 6 tahun terakhir saya mengamati seperti itu. Tidak peduli latar belakang pendidikan apa, dari pemula, senior, apapun, pokoknya kalau sudah bersentuhan dengan yang namanya gold market, waktu kembali ke saham, langsung jadi professional trader ya. Nah, satu poin pergerakan, kalau di saham itu kan satu fraksi ya, satu tick demi satu tick, satu lantai demi satu lantai. Kalau di sini Anda bisa lihat, satu tick size-nya adalah 0,1 dolar. Jadi apa itu satu tick size? 1300 sampai 1300.1 ya misalnya, ini harganya belakang koma naik 1, ini disebut 1 pip ya, 1 pip, 1 tick kalau di saham, kalau di sini 1 pip 0,1 ya. Ini kalau kita bicara tentang masuk 0,1 lot, komisinya berapa? Komisinya cuma 3 dolar per 0,1, nggak peduli kita untungnya 2.000, 3.000 dolar ya, komisinya tetap segini kalau 0,1, kecil sekali. Sehingga saya sendiri tidak terlalu pusing komisi kalau di trading futures, komisi itu kecil sekali ya, nggak ada signifikansinya terhadap profits. Kalkulasi simpelnya gimana sih biar nggak bingung? Kita coba lihat. Pada saat Anda masuk 0,1 lot, beli berapa nih? Beli 0,1 misalnya ya, di trading room. Beli gold, Anda tanya mau beli berapa, ya terserah, misalnya 0,1 lot Anda masuk. Lalu harga bergerak 1 pip, maka Anda profit loss-nya adalah 1 dolar. Pada saat Anda masuk 1 lot dan gold bergerak 10 pip, 10 pip itu 1300 ke 1301. Ini 10 pip atau 1 dolar goldnya naiknya, itu dapatnya 10 dolar. Kalau turun ya lossnya 10 dolar ya. Kemudian kalau Anda masuk 1 lot ini sebenarnya sama dengan 1 M Anda belinya ya. Kalau di saham Anda benar-benar harus punya 1 M. Kalau di sini untuk masuk 1 lot ini minimal Anda punya 1.000 dolar lah paling tidak. Jadi enak ya, punya uang 10.000, punya uang 1.000 bisa beli sampai 1 miliar. Pada saat gold itu bergerak 10 pips 1300 sampai 1301 ya, Anda akan dapatkan 1 juta ya, lossnya juga 1 juta. Oke, ini adalah gampang kalkulasinya. Nah sekarang kita kasih contoh. Misalnya ini ada riset ya, harga gold sekarang misalnya 1202 dan targetnya 1241 misalnya. Patternnya ini disebut descending broadening wedge. Biasanya ini akan naik. Nah ini loh, pattern-pattern seperti ini Anda harus tahu, karena pattern seperti ini kalau Anda kuasai di gold itu enak sekali. Anda bisa benar-benar nungguin pattern muncul lalu trading ya. Kita predik bahwa gold misalnya 1241 dari 1202. Kita beli deh misalnya 1202 0,1 lot. Waktu harga benar-benar naik ke 1241, artinya yang Anda dapatkan kan 39. 1241 dikurang 1202 itu 39. 39 poin ini sama dengan 390 pips, karena kan di belakang komanya masih ada 00 ya, kalikan 10 saja. 390 pips Anda kalikan 0,1 karena masuknya 0,1 kan, maka dapatnya adalah 390 dolar ya. Jadi ini kalau Anda berhasil profit, maka dapatnya adalah 390 dolar. Pada saat gagal misalnya lalu dikasih tahu stop loss-nya adalah 1195, ini berarti bahwa stop loss-nya adalah 7 poin, di mana 7 poin itu nilainya 70 pips ya, dikali 0,1 sama dengan 70 ya, kecil. Jadi dari nilai yang Anda misalnya stop loss Anda di saham 500, Anda jadikan deposit ya, bayangkan saja, bayangkan ya, Anda deposit di saham itu 100 juta, kalau sekali stop loss 500 ya kan, mau beli BRI 100 juta, harga sahamnya turun 5%, maka dapatnya adalah 500 dolar cut loss-nya ya. Nah, kalau ini terjadi, maka katakan ini dijadikan deposit di gold 500. Dari 500 yang harusnya sekali klik itu dibuang, apabila stop loss Anda itu setiap kali stop loss adalah 70, maka dari sampah yang sekali klik ini masih bisa dipecah lagi. Ini bisa sampai kira-kira 7 kali stop loss baru habis, dengan rasio kira-kira stop lossnya 7 poin. Saya biasa stop lossnya 10 poin sampai 7 poin. Ini menarik kan? Yang harusnya Anda sekali klik habis, tetapi di gold itu bisa sampai 7 kali. Sekali dapat profit 390. Ini dibandingkan 500 sudah berapa? Jadi kalau ditanya, Pak Gema, Anda trading di gold berapa sebulan dapatnya? Berbeda, bukan seperti saham. Saya kalau di saham rata-rata sebulan 2-3% itu udah bagus. Tapi saya kalau di gold satu bulan tuh modal 1.000 ya, paling tidak end of the month bisa 4.000 sampai 7.000 dolar.
Ya caranya begini, bukan karena hebat, bukan karena kalau Anda dengar seperti itu lalu dia bilang wah menipu segala macam, tidak, karena ini adalah high leverage. Modal 500 kalau patternnya kena seperti ini, kalau rugi itu cuma $70, tapi kalau untung ya untungnya bisa 390. Ya, ini kepada ini sudah berapa? Sudah 80% profitnya kan. Kalau sekali trading Anda kena dan tidak trading lagi, berapa lama Pak ini dari sini ke sini? Tergantung. Kalau siklusnya misalnya kayak seperti Mercury retrograde sekarang is a bullish time untuk gold. Bullish time untuk gold untuk pencapaian ini nggak lama. Harusnya sih dalam waktu 2 minggu bisa capai. Nah, artinya uang yang seharusnya Anda buat cut loss di saham, ya. Cut loss di saham itu dalam kondisi yang jelek pasti Anda kena cut loss. Jangan di cut lossin. Buat apa Anda buang uang ke laut? Walaupun blue chips, kalau kita bicara sekarang marketnya sedang tidak mendukung, ada siklus-siklus astrologi yang jelek, Anda belikan saham blue chip apapun sudah pasti akan cut loss, ya kan? Daripada uangnya dipakai cut loss di situ, yang sekali klik habis, mending Anda depositkan, Anda leverage kan, Anda trading dengan pattern yang sama, ya. Anda memiliki satu opportunity kalau loss itu sebanyak 700 ribuan sekali loss, ya, karena ini kursnya 10.000 dikali 7 kali habis katakan duitnya, itu tetap lebih baik daripada berjudi di pasar saham sekali klik habis. Ini nggak smart sama sekali, ya, karena di sini uang yang awalnya sampah itu apabila terjadi profit, maka dari sampah ini didaur ulang malah bisa dijual lagi dengan 80% profit. Nah, inilah yang membuat saya berpikir bahwa saya tidak selalu harus terpatok di pasar saham. Pada saat pasar saham jelek, saya pindah. Kalau pasar saham bagus, saya tidak akan sentuh-sentuh yang namanya future. Saya akan fokus 100% di saham. Karena ada saatnya di saham itu 3 bulan full make money terus, ya. Oleh karena itu, sebagai seorang profesional trader, Anda harus mengetahui waktu. Karena waktu itulah yang akan membuat Anda trading dengan aman, ya. So, how to trade, ya. Price action plus Astronaci time forecast. Price action analysis, Anda bisa mempelajari tentang Dow teori dan beberapa material penting di CAT level 1 material seperti chart pattern, ada double top, double bottom, pennant, falling wedge, rising wedge, silakan Anda pelajari, ya. Kemudian Fibonacci, harmonic pattern seperti ABCD, semua ini penting sekali, ya. Ini adalah jurus-jurus yang saya pakai untuk trading di gold dan itu menghasilkan. Time forecast, planetary aspect, retrogrades, ya. Itu akan sangat berpengaruh. Contoh, di dalam Mercury retrograde, 81% dari keseluruhan retrograde yang pernah terjadi sejak tahun 2001, kita survei menggunakan statistik model, itu ditemukan gold itu bullish. Maka kalau kita sudah ketahuan arah goldnya bakal bullish misalnya, ya fokusnya adalah buy. Di saham Mercury retrograde 80% bikin hancur marketnya, jelek, ya. Dan Anda sekarang mungkin sudah merasakan Mercury retrograde seperti apa. Ya, setiap tahun ada 3 kali retrograde, setiap kali event kurang lebih 19-24 hari. Selama 24 hari Anda paksakan trading saham, saya jamin loss-nya lebih dari 20 juta kalau Anda trading dengan uang 200 juta ke atas. Lebih baik kita mencari market yang kena retrograde itu misalnya jadi bullish seperti gold. Dan itu semua nanti lebih dalam Anda bisa pelajari di CAT level 2 material, ya. Kemudian price action analysis in the future price movement, ini penting. Anda harus menguasai bagaimana melihat pergerakan harga beberapa step ke depan. Jangan menggunakan indikator. Siapapun yang trading gold pakai indikator yang paling canggih sekalipun, pakai robot apapun, at the end pasti loss, ya. Kalaupun Anda berhasil, Anda tidak akan pernah diizinkan oleh broker tempat Anda trading menggunakan robot, ya. Anda bisa keliling dan silakan nanti dibuktikan sendiri. Karena ini adalah over the counter market, sifatnya seperti itu. Liquidity provider tidak akan pernah mengizinkan Anda untuk mendapatkan trading dengan cara menggunakan robot, profitable, duduk tenang, lalu bisa dapat jutaan dolar. Nonsense, itu hanya bahasa marketing, ya. Kemudian time forecast is a visual technique to time the market and creates an information of specific turning point date, ya. Dengan tahu waktu, maka Anda benar-benar bisa trading dengan baik. Contoh, ini adalah riset yang diberikan di Astronaci Trading Room Futures. Di sini disampaikan bahwa gold itu tanggal 6 dan 8 Oktober akan bottoming di garis ini dan kemudian naik menuju 1235. Bottom areanya ini menggunakan Fibonacci, ya. Ini pasti pakai Fibonacci, ya. Range seperti ini saya tidak pakai yang lain, Fibonacci. Dan di sini ada falling wedge. Falling wedge dengan kaki keempat harusnya ini bisa naik, maka it's a buy, ya kan? Harusnya buy kan di sini. Nah, kita lihat apa yang terjadi. Exactly 1182 kena tanggal 6 Oktober dan kemudian naik sampai sekarang. Kenapa bisa naik? Tanggal 6 ada siklus yang disebut Mercury retrograde. 1182 sekarang running adalah 1212. Anda bisa hitung. Dari 1182
naik menuju 1200 itu adalah 18 dolar. 18 dolar ditambah 1212 itu adalah 300 dolar. 300 pip, 30 dolar. Nah, dari tanggal 6 sampai hari ini kenaikannya sudah 30 dolar. Kalau Anda masuk 0,1 artinya Anda sudah dapat 300 dolar dengan modal katakan 500. Itu sudah 60% hanya dalam waktu 2 hari. Sedangkan di saham Anda beli saham apapun lah dalam tanggal 6 Anda beli saham apapun dengan 100 juta, saya jamin hari ini Anda akan cut loss 5%, itu 5 juta. Ya, logiknya ya, sama-sama tanggal 6 saya beli gold karena siklus Mercury retrograde, saya beli 0,1 lot itu nilainya 1 juta. 0,1 lot adalah 1 juta, modal saya adalah 500 dolar ya. Jadi saya beli tanggal 6 dengan modal 500 dolar, saya ambil aja 100. Saya belikan gold di katakan 1282 karena ini di riset sudah di state ya. Misalnya Anda berani 1282, hari ini posisi 1212. Ini nilainya keuntungan saya sudah 300 dari modal saya 500. Ini 60%. Coba Anda bandingkan dari tanggal 6 Anda pilih saham apa saja yang terbaik. Anda masuk saja 100 juta. Ya. Anda masuk 100 juta, tentunya kalau tanggal 6 Anda benar-benar harus entry-nya tanggal 6 pagi, random. Anda tidak akan tahu kan, jangan lihat sudah naik lalu Anda memutuskan tanggal 7 trading, tidak. Tanggal 6 misalnya, ya. Anda mungkin nggak dengan uang 100 juta mendapatkan 60%? Nonsense, pasti, ya kan, karena market juga tidak naik seperti itu. Kalau dilihat dari harga sekarang, kemungkinan besar Anda akan hilang 5%, dan 5% ini adalah 5 juta. Nah, inilah dasarnya daripada saya trading memaksakan diri di saham dengan kondisi market yang seperti ini. Mendingan nilai cut loss saya buat trading, saya belikan gold, malah saya dapat 60%. Sehingga 3 juta ini saya akan setor kembali ke saham biasanya. Saya akan setor kembali ke saham, ini sebagai tabungan untuk kalau saya gagal di saham, saya cut loss, saya dapat tabungan dari gold. Ya, itu adalah cara portfolio management sebenarnya, switching dari satu market ke market lain. Ya, itu adalah salah satu contohnya. Nah, how to start step by step. Kita sudah kirimkan email tentang MetaTrader, software free untuk melihat pergerakan harga yang nanti Anda akan pakai untuk trading. Itu namanya MRG Trader. Ya, Anda bisa cek nanti di link, silakan Anda download. Kemudian open demo account pakai virtual money. Coba Anda open 1000 dolar saja di demo account itu. Lalu coba Anda lihat, mencari nanti XAU USD di demo account pakai virtual, lalu Anda coba tradingkan. Pada saat Anda nanti sudah siap, sudah mengetahui, Anda silakan hubungin trading consultant dari kami untuk membantu Anda, mengajarkan Anda bagaimana buka real account, aturan-aturannya seperti apa, jangan lakukan ini, jangan lakukan itu, atau harus lakukan ini, itu ya, untuk supaya Anda tradingnya lebih aman misalnya. Anda bisa nanti konsultasikan. Yang jelas Anda bisa start dari mendownload terlebih dahulu dan belajar membuat analisa ya. Saya trading di mana? Ini Anda harus ketahui, saya trading di MRG Trader New Zealand Premier Club. Jadi saya merupakan nasabah premiernya mereka. Oleh karena itu saya meminta berapa tuntutan. Rekan-rekan, sahabat-sahabat saya, trader-trader di trading room, saya akan berajak bersama-sama saya trading di situ dengan 5 hal. Yang pertama, saya tidak mau trading saya kalau saya klik buy itu ada requote. Jadi itu terjadi di seluruh broker lokal biasanya di Indonesia dan beberapa di luar negeri. Seringkali kalau kita trading, apalagi kalau ada news, di requote, di pending. Requote itu apa? Kalau Anda klik buy nanti bisa di cancel, pending, gagal dan sebagainya. Ya, saya tidak mau ada kegagalan di situ. Nomor satu. Yang kedua, saya dikasih kesempatan untuk profit sebanyak-banyaknya walaupun modal saya kecil, dan Anda tidak akan pernah menemukan broker manapun di belahan bumi ini yang setahu saya bisa memberikan kalau saya setor 1000 saya akan tarik dana 10.000 gitu ya, atau mungkin saya setor 20 juta saya akan tarik dana 1M, nanti pada hasilnya Anda akan di block atau di ban. Kenapa bisa ada di ban seperti itu? Nanti mungkin Anda akan belajar di webinar-webinar selanjutnya tentang bagaimana the mechanism of futures market, bagaimana over the counter itu ya. Tapi yang jelas, poin nomor 2, kalau bagi Anda yang sudah mengerti, di MRG Trader Premier ini semua kita bisa sama-sama nikmati. Yang kemudian yang ketiga, 20 menit withdrawal dan deposit. Sometimes saya kalau mau malam minggu, mau pergi sama keluarga, saya trading dulu dan kemudian saya akan withdraw langsung gitu ya misalnya. Nah, ini memerlukan proses yang sangat singkat, 20 menit. Kalau di tempat lain biasanya over the night atau 4 hari baru cair, bagi saya terlalu lama ya.
Kemudian spreadnya fair, tidak suka naik turun spreadnya. Ini yang penting buat saya. Jangan sampai saya beli di 1300 nanti dibikin done di 1301, belum apa-apa saya udah rugi banyak ya. Dan itu saya juga pernah mengalami. Apa hal-hal yang saya tuntut di 5 poin ini, saya pernah menjadi korbannya. Makanya saya tuntut kepada broker tempat kita trading gitu ya. Kemudian nomor 5, priority service in error dan setiap kali inquiries. Ya, yang namanya Premier memang selalu mendapat privilege gitu. Nah, untuk menjadi Premier Anda tidak bisa langsung direct menjadi Premier, harus melalui referensi karena ini merupakan 5 hal yang eksklusif ya. Nah, ini yang membuat saya merasa nyaman tradingnya. Nah, Astronaci get special privilege untuk member dan rekan-rekannya, dan kita bisa monitor Anda dalam trading, kita take care our community member. Biasanya tuh kalau tidak dikontrol tuh susah ya, tradingnya lotnya kebanyakan, nafsu ya, misalnya udah untung nanti ditambah-tambah lagi lotnya. Ini biasanya yang akan kita monitor. So this is how we start, dan kemudian saya berikan special tips 5 langkah untuk mencapai the gigantic profit ya. Profitnya bukan kecil-kecil. Understanding the price action and divergence momentum, ini syarat. Silakan nanti Anda pelajari, baik nanti Anda mau belajar di CAT boleh, atau Anda juga mau cari di Google ya. Nah, nanti ada studi praktek segala macam, studi case-nya banyak kalau nanti di CAT ya. Jadi price action and divergence ini sangat akurat untuk gold. Yang kedua, trading buy pada saat Mercury retrograde atau pada saat dekat full moon dan new moon, silakan Anda lakukan trading. Ini penting. Mercury retrograde setahun 3 kali. Gunakan kesempatan itu untuk melakukan buy ya. Kemudian Anda bisa menikmati Read Astronaci Gold Outlook. Biasanya kita suka kasih di website untuk free ya. Anda bisa lihat gambarannya mau kemana. Yang keempat, kami mengundang Anda untuk join ke Astronaci Trading Room untuk futures market. Kira-kira ada 20 jam sesi, biasanya ya hampir 20 jam ya sehari untuk kita pantau market bersama, kita ngobrol. Ada webinar untuk member, mengedukasi mereka sebulan 1-2 kali biasanya ada education di sana. Dan kemudian learn the secret of financial astrology trading in Chartered Astrology Trader certification batch ke-8 di November 2014 ya. Note and save our trading consultant contact number. Oke, ini ada Budianto. Di nomor ini, line-nya ini, beliau akan membantu Anda untuk segala pertanyaan mengenai futures market nantinya ya. Jadi silakan nanti Anda bisa save dan Anda bisa kontak ya. So, how big is the gigantic? Ini yang saya bilang, what I love from MRG Trade Premier adalah saya trading dengan $2.000, kemudian dalam 13 bulan saya trading itu kurang lebih net aset dari equity saya menjadi 117.000 periodnya ini ya. It is all in gold trading ya. Jadi kurang lebih saya akhirnya withdraw 100.000, dan ini sangat senang sekali dalam 20 menit dana itu bisa saya nikmati ya. Profit perjalanan setahun 14 bulan tidak langsung profit, melalui loss. Loss saya yang terbesar dalam periode ini adalah saya loss 100 juta lebih sekali klik. Profit saya yang terbesar sekali saya profit $40.000 kalau nggak salah waktu itu ya, 400 juta saya sekali profit. Ya memang level saya sudah trading dengan size yang besar. Kalau Anda tadi saya sarankan 0,1, saya tradingnya sudah hampir 8 lot, 10 lot seperti itu. Jadi memang size-nya beda. Ini sama dengan orang fitness ya. Fitness tidak mungkin waktu Anda masuk ke dalam gym tiba-tiba ngangkat langsung 40 kilo ya. Pasti patah tangannya kan. Anda harus mulai dari yang 5 kilo dulu ya. Tidak masalah seberapa jauh perjalanannya, yang penting Anda tidak berhenti melangkah. Itu prinsipnya. Oke, so bagaimana saya bisa trading? Kalau yang tadi itu adalah 2012 sampai 2014. Nah sekarang Anda bisa lihat bagaimana tahun 2014 saya trading. Januari 2014. Kalau tadi saya bilang mencari $1.000 sebulan, itu harusnya bisa masuk akal ya. Kenapa? Karena ini saya sudah dapatkan lebih bahkan ya. Tetapi untuk pemula harusnya $1.000 itu cukup. Ini saya sell short, gold turun, dapat 4.200 dan saya stop trade di Januari. Saya tradingnya begitu, kalau saya udah dapat cukup saya tidak trading lagi. Februari saya dapat 1047 dan kemudian saya cukup stop ya. Kemudian kita lihat di Maret. Oke. 1193. Saya tidak perlu terlalu cepat tradingnya, serius tapi santai. Di bulan April 1056. Kenapa saya di Maret dan April saya tidak fokus di sini? Karena saham lagi bagus. Kalau saham lagi bagus, saya benar-benar trading di saham ya. Saya tidak fokus di gold. Mei, saya sudah mulai mengurangi portofolio saya di saham. Saya mulai serius. Ini adalah 3.200. Juni 5.200.
Juni juga ada 2100. Begitu saham jelek saya akan full di sini, bahkan sekali dalam 1 bulan bisa dapat beberapa ya. Jadi kalau tadi itu udah 7 ribuan, Juli sekarang dapat 5000. Ini turun, ada pattern ascending broadening dan saya sell, take profit saya di sini. Agustus 1900 ya. Agustus lagi 1700, market sudah nggak enak, saya fokus di sini. Agustus lagi 1600 ya, ini kita sell di atas dan harganya turun ekstrim. Kemudian Anda bisa lihat yang September ini terakhir 4300, oke. Nah setelah ini nanti juga saya akan berikan tentang posisi saya trading hari ini seperti apa ya. Nah lantas Anda tanya, Pak kenapa saya nggak pernah lihat yang loss-nya Pak? Jelas Anda tidak akan pernah lihat screenshot saya yang loss, kecuali stop loss saya belum kena. Karena setiap kali saya trading, pada saat saya nanti pasang stop loss ya, untuk waktu saya tidak mengamati menunggu di depan komputer, saya pasti pasang stop loss. Dan kalau stop loss itu sudah saya pasang, saya tidak akan pernah punya kesempatan untuk screenshot lagi. Ini adalah salah satu praktek let the profit runs and cut your loss very fast ya. Jadi ini yang praktek yang kita lakukan. Kalau udah profit, biarin saja gitu. Biarin uang bekerja untuk Anda ya. Jangan keburu-buru baru untung dikit udah diambil-ambilin ya. So, that's it. Jadi hari ini Anda sudah mengetahui why, what, dan how to trade ya. Saya mengundang Anda untuk bergabung bersama rekan-rekan yang lain. Sampai hari ini program certification 1 tahun dari CAT, dari level 1 sampai level 3 sudah ada kurang lebih 75 candidates ya yang sudah bergabung. Semoga Anda nanti bisa bergabung di CAT batch ke-8 pada November 2014. Sukses selalu untuk Anda dan trade responsible. Selamat siang dan kita akan bertemu pada webinar selanjutnya. Sekarang saya akan membagikan posisi trading ya, supaya Anda nanti bisa ketahui bersama. Oke, ini adalah posisi trading saya. Gold sudah 12.13. Jadi ini kelanjutan dari yang tadi ya. Ini adalah tanggal 6, kita langsung lihat saja. Ini adalah gold trading. Kalau kita lihat candlestick yang ini adalah tanggal 6 ya, Anda bisa lihat tanggal 6 dan itu benar-benar terus naik. Posisi saya buy. Saya ada buy akumulasi dari atas dan saya masuk lagi di bawah ya, accumulating. Ini kalau Anda lihat posisi saya sekarang sedang dalam posisi floating profit $6.300 ya. Target profitnya kalau kena 1235, maka ini kurang lebih nanti akan take profit sebesar $30.000. Bagaimana saya bisa berani menahan seperti ini? Karena adanya siklus Mercury retrograde dan ini seharusnya akan terus naik ya. Dan di level area resisten ini akan ditembus dengan signifikan. Hari ini paling tidak, mudah-mudahan bisa segera tercapai. Jadi ini adalah contoh kalau Anda mau trading gold, trading dengan benar, dihitung time-nya dengan benar, maka pada saat indeks IHSG sedang bearish sekalipun, Anda tetap bisa create senilai uang yang begitu besar. Kalau Anda lihat, saya masuk 2 lot, ini 8 lot. 8 lot ini sama dengan nilainya kalau 1 lot itu 1000 ya. 0,1 itu adalah 0,1 lot adalah 100, kalau 1 lot adalah 1000, maka 8 ini 8000. Ini saya sebenarnya membeli gold senilai 80 juta, posisi sekarang saya profit 64 juta. Jadi udah hampir buy one get one kan dari apa yang saya beli gitu. Dan ini yang akan terus kita perjuangkan. Nah, kalau Anda mau lihat posisi account misalnya ya. Saya pertama kali deposit adalah 21 Desember 2012 di sini. Ini saya trading pelan-pelan ya. Trading ini untung sampai saya rugi 3 juta ya. Saya rugi 8 juta, saya rugi 2 juta terus. Ya, di sini kalau Anda mau lihat ini perjalanannya juga nggak menyaman ini kena stop loss ya. Ini kena stop loss 23 juta, 1180 ini 11 juta misalnya. Ini profit. Terus diperdagangkan terus sampai akhirnya profit loss saya 127.000 dan akhirnya saya berhasil withdraw pada ini ada satu kondisi saya withdraw ya. Di 2014 ini di awal-awal. Jadi trading itu bagaimanapun Anda tetap harus melakukan withdraw. Ini withdrawal 100.000 ya. Jadi dari dana 2.000 Anda trading dengan baik and finally you can withdraw 100.000. Worth kan? Modal cuma 2.000. Jadi secara keseluruhan sampai hari ini tidak ada top up. New deposit 2.000 dan sekarang saya withdraw 100.000
Sisa yang saya tradingkan sekarang adalah keuntungannya. Ya, ini adalah yang namanya trading dengan nyaman dan aman, uang beranak uang terus ya. Jadi biarkan uang itu bekerja untuk Anda dengan cara manajemen yang benar dan memilih market dengan benar ya. Tentunya hal ini bisa menjadi inspirasi untuk Anda ya. Oleh karena itu sekarang saya persilakan bagi rekan-rekan yang mau bertanya, boleh diajukan pertanyaannya. Kita masih ada waktu kurang lebih 10 menit sebelum kita tutup. Silakan rekan-rekan kalau ada yang mau bertanya sebelum saya tutup. Oke, Pak Haris, pattern gold tadi apakah sama dengan expanding diagonal akhir dari wave 5? Ya Pak, itu bisa dikatakan diagonal triangle sebenarnya. Itu adalah ending dari wave 5, itu bisa dikatakan seperti itu Pak. Silakan yang lain, boleh. Oke, Bu Yasiska, apakah trading di gold pasang stop loss atau trailing stop loss bila profit sudah lumayan? Prinsipnya saya kalau trading di gold sudah untung kira-kira 5-6 poin, saya akan pakai stop loss break even ya. Itu trailing stop break even namanya. Kalau gold stop loss tetap dipakai ya. Kalau dalam kondisi kita belum profit 6 pips, kita tetap pasang stop lossnya sampai patternnya itu batal ya. Cukup jelas ya Bu ya? Jelas Pak, jelas. Oke, Bu Titi. Pak, berarti trading gold tunggu waktu Mercury retrograde sama full moon saja supaya aman. Salah satunya seperti itu, Bu. Anda boleh melakukan itu. Ya. Nanti kalau skillnya sudah nambah, kayak saya biasanya nggak hanya menunggu itu. Biasanya kalau retrograde saya double, triple position. Jadi posisi 8 lot seperti ini saya jarang lakukan loh. Ini biasanya saya lakukan kalau kondisi marketnya lagi benar-benar bull gitu ya. Kalau tidak, saya tidak akan lakukan ini. Ya. Ini yang harus kita sadari dulu ya. Saya tidak menggunakan data fundamental karena itu bukan fundamental sebenarnya. Itu adalah economic news ya, makro data. Makro data itu merupakan trigger ya Pak Aris ya. Trigger atau pemicu dari time analysis yang kita buat. Jadi tidak terlalu ngaruh harusnya gitu. Atau bukan begitu. Pemikirannya adalah timing yang sudah kita buat itu akan datang bersamaan nantinya. Ya, jadi kita fokus dulu ya. Oke, 2 pertanyaan lagi silakan. Pak, kalau patternnya bearish pada saat Mercury retrograde di gold, berlaku nggak pattern? Berlakunya cuma sedikit, tidak akan membalikkan tren, tetapi hanya merupakan koreksi kecil, Bu. Oh, oke Pak. Oke, ini ada pertanyaan nih, Pak Alex Permadi. Posisi buy dan sell untuk gold untuk mana? Saya lebih suka sell short, Pak, terus terang saja. Saya lebih banyak cuan itu di short sell gold daripada buy. Ya, itu adalah rahasia lagi dari saya. Apakah setelah Bu Titi, apakah setelah Mercury retrograde kembali ke buy saham lagi? Biasanya setelah Mercury retrograde plus 8 hari baru saham itu aman, Bu. Ya, itu another tips lagi ya. Oke. Baik, sampai di sini. Bagi rekan-rekan, semoga tadi penjelasan saya bisa dimengerti ya, dan Anda benar-benar bisa mendapatkan insight. So, terima kasih atas kehadirannya di webinar hari ini. Kami berharap bagi Anda yang saat ini sudah trading di futures, Anda bisa bergabung di Astronaci Trading Room Futures. Dan bagi Anda yang belum trading di futures dan Anda ingin mencoba, silakan langsung menghubungi kami, menghubungi rekan Budianto untuk trading consultant untuk segera berkomunikasi bagaimana starting demo account, bagaimana memulai real account ya. Dan pastikan ingat di dalam trading gold tidak boleh berspekulasi melakukan investasi dengan dana yang jauh lebih daripada yang biasa Anda stop loss untuk di saham. Karena kita akan mulai dari sana dan semoga Anda bisa menyusul kisah sukses dari rekan-rekan CAT, dan tentunya saya akan sharing semua apapun yang saya miliki, insight dan tips-tips terbaru bersama-sama dengan rekan-rekan semua di trading room maupun di CAT.